Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Kita berjumpa lagi membahas langkah politik Anies Baswedan setelah digagalkan di Pilkada Jakarta. Ada isu terbaru lagi dari PDIP dan juga PKB mengirimkan Anies Baswedan dari Jakarta ke Jawa Barat untuk bertarung. Tetapi berdasarkan pertimbangan dan lain hal, Pak Anies menolak atas tawaran tersebut karena melihat Jawa Barat wilayahnya sangat luas dan tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat untuk Anies Baswedan, serta tidak ada survei elektabilitas Anies di Jawa Barat. Sehingga Anies Baswedan menolak hal tersebut. Kita mendengarkan langsung dari juru bicara Anies Baswedan. Silakan saksikan. Pak Anies. Bapak, apa kabarnya Pak? Selamat pagi. Selamat pagi. Minta penjelasannya terkait dengan alasan Kenapa batal maju Pak? Tadi Pak Sarin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Nanti hari 12 hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, memikirkan, memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Pokoknya nanti dikirimin semuanya kabarin ya. Jadi ya, ada sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi. Itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelaskan. Tapi yang jelas saya terima kasih buat semuanya teman-teman dan selalu semuanya jaga semangat. Kita semua ini jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya. Terus komunikasi dengan PDIP seperti apa Pak? Ya, besok semuanya. Anies cerah banget. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Pak Anies. Happy ya Pak? Happy ya Pak. Sehat-sehat Pak Anies. Amin. Terima kasih. Tengah malam masih. Pak Anies Mana nih? Tahan ya Pak, nggak bisa masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp bahwa yang pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya, untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada ya kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies
pada kesempatan besok hari. Mas Anies secara mungkin beliau. bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara tentunya partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Mas Arief, ini kan kita kan tinggal 2 jam atau beberapa menit lagi Ya. penutupan pendaftaran pendaftaran pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana mengomunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik dan menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis, ini berjalan seiring. Nah, kita harapkan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita. Juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal dan ini harus berjalan terus. Dan soal pilkada ini adalah satu momentum, masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerjasama. Karena biar bagaimanapun partai politik, Mas Anies ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu maka kita berkepentingan bahwa komunikasi harmonis ini harus terus berjalan antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Mas, Mas, apakah ini ini masih tadi kan satu oleh lagi. PDI Apakah last minute masih ada keputusan ini mungkin berubah? Saya kira sudah, keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Itu sudah ke final. Mas, ini kan Tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan dari timnya Mas Anies dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anies ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Kita baru komunikasi soal bagaimana membangun komunikasi soal tawaran untuk maju di Jawa Barat. Sebagaimana kita berkomunikasi kemarin tentang maju di Jakarta. Dan tahapan-tahapan itu bertukar pikiran, bertemu antara Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan, Anies bersilaturahmi di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Anies bersilaturahmi bertemu dengan Bang Dul, Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B. Nah itu adalah fase-fase yang menurut kami itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik antara hubungan Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada hal yang salah. Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan. Justru sebaliknya bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan pilar dari salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulasi politiknya jalan, dan juga sebagai bagian dari rekrutmen kepemimpinan politiknya juga berjalan baik.
Dan untuk itu mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Bagaimana dengan pilkada Jakarta ada potensi untuk bergabung ke PDIP nggak, Mas? Ya, bagaimana? Ya. Berarti Mas Anies kali ini dipastikan tidak mengikuti kontestasi pemilu ataupun pilkada 2024, begitu Bang Syahrin? Kita kan masih bicara soal Jawa Barat ya tadi. Berarti artinya Berarti artinya masih terbuka di Jakarta. Untuk di Jakarta karena kan partai politik bisa memberikan lebih dari satu form B1 KWK. Apa itu? Apakah artinya memang pilgub Tapi di Pilgub Jakarta bagaimana Mas untuk karena Mas tadi belum bisa. Selesai dulu ya untuk Jawa Barat dan untuk hubungan Pak Anies dengan PDI Perjuangan. Oke. Yang lainnya nanti besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung. Jam berapa Mas besok? Nantilah dikasih tahu. Mungkin lihat bisa di akunnya juga. Lampu kuning bukan lampu merah begitu ya Bang? Berarti belum bisa dipastikan. Kan daftar semua gimana Bel? Tapi kan masih ada beberapa jam sampai dengan penutupan ini bagaimana Mas? Saja ada. Oke. Berarti belum bisa dipastikan kalau Mas Anies ini nggak ikuti pilkada ya Mas? Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berarti bisa dipastikan? Nah, itu adalah videonya teman-teman semuanya. Bahwasanya lewat juru bicara Pak Anies Baswedan telah sepakat dan deal bahwa Anies Baswedan tidak mau bertarung di Jawa Barat. Karena faktor-faktor yang telah disampaikan tadi oleh juru bicara Anies Baswedan itu sangat jelas, dan menurut kami semuanya sebagai orang mengikuti perkembangan dinamika politik, Anies Baswedan kalau maju di Pilkada Jakarta kemungkinan besarnya kalah karena suaranya akan beririsan dengan Ketua Umum PKS. Karena kita ketahui sendiri bahwa Anies Baswedan ini rohnya adalah PKS. Dengan itu antara kedua tokoh ini suaranya akan saling beririsan, dan yang dengan mudah akan yang memenangkan pertarungan di Pilkada Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi. Karena melihat Jawa Barat ini sangat luas dan tidak mudah untuk dikontrol, karena dari Cirebon luas sekali, sangat luas. Jadi sangat mudah dikontrol, dan juga sampai saat ini tidak ada elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Barat yang belum diketahui seperti apa. Dan juga tidak ada aspirasi masyarakat Jawa Barat untuk mengharapkan Anies Baswedan untuk menjadi atau mencalonkan diri di Jawa Barat. Sehingga hal ini sangat sulit untuk Anies Baswedan bertarung di Jawa Barat. Karena bertarung di Jawa Barat ini diusulkan oleh PDIP dan juga partai PKB, tetapi tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk bertarung di Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat itu sendiri sangat luas. Selama ini Anies Baswedan di Jakarta dan tidak terlalu dikenal di Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat ini sangat luas wilayahnya dan sangat sulit untuk mengontrolnya, seperti itu saudara-saudara. Sorma tidak banggakan. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan telah diambil oleh Anies Baswedan untuk tidak bertarung di Jawa Barat. Alangkah jadi apa solusinya untuk Anies Baswedan ke depannya? Nanti kita mendengarkan sendiri. Ada nanti Pak Anies akan sampaikan langsung mengenai dengan alasannya tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Seperti itu. Jadi mungkin ada langkah-langkah politik sebagainya bisa bertarung atau berbakti pada rakyat di luar pemerintahan untuk menghidupkan panggung politiknya dengan hal-hal yang lain yang positif, sehingga elektabilitas Anies Baswedan selalu tinggi untuk bisa bertarung di 2029 Pilpres. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like dan dukung saya teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Like, subscribe, prek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.